tuh cepet juga dari Blacklist. Tapi yang memang sebenarnya yang aku ngelihat dari RQC di sini memang seperti yang aku udah bilang, draft picknya tuh udah bagus tadi. Mereka tuh buang banyak banget sebenarnya respect hero ke arah Oh My Venus, dan sama seperti di game kedua. Estes, Matilda, Aldous nih masih dibuang. Ya. Link, Hayabusa, Blacklist juga masih respect banget sama beberapa hero dari Albert sendiri. Oke. Ruby dibuang. Apakah ada Pakito lagi dari Edward? Tapi ternyata mereka lebih memilih terhadap seorang IEP. Jadi siapapun yang mau nge-dive in ke arah belakang ini mau menjadi berbahaya untuk tim dari Blacklist Internasional. Harusnya ada Pakuito sih. Iya. Harusnya Pakuito masih atau enggak? Pakuito, oh ya Pakuito apa Alice nanti. Iya, kayaknya mereka masih sama sih untuk hero pick ini menjadi apa ya, prioritas tentunya untuk Blacklist sendiri dari Rafaela. RRQ, Hoshi, mereka udah ngamanin if untuk high ground defensif-nya. Sementara apakah mereka akan mengambil mungkin hero yang bisa dibawa ke arah late game juga, karena menurut aku kayak Aldous nya juga sebenarnya bagus banget apalagi ke arah late game gitu ya, dia dengan stacknya, dengan itemization-nya, tapi menurut aku kayak nggak cukup gitu loh. Dari Aldous menurut aku ngumpulin stacknya itu masih cukup lama, meskipun kalau dibandingin sama Marksman gimana sih? Kalau misalnya Aldous sama Marksman? Aku sih megang Aldous. Yang Aldous. Misalnya masih megang Aldous. Tapi kalau dari segi scaling untuk itemnya, level, karena Aldous yang akan benar-benar berbahaya sekali tentunya nanti di arah late game. Jadi late game. Kita anggap permainan ini kalau misalnya Marksman juga di late game, tapi dia butuh satu buah atau mungkin dia pengen main pakai apa namanya Winter. Iya, bisa sih. Atau Immortality sekalipun ya kayak kan. buying time-nya gitu ya. Cuma kayak targeting yang dilakukan dari seorang Aldous itu yang cukup berbahaya kalau menurut aku di late game-nya. Jadi ketika semua short skill keluar atau misalnya semua short skill crowd controlnya keluar, itu Aldous tuh bakal free banget masuk ke arah belakang. Jadi untuk di meta sekarang, di patch yang sekarang, Marksman dan Aldous sebenarnya Aldous tercounter oleh Marksman sebenarnya. Bisa, cuma kalau targeting sama tim fight mereka itu rapi dan benar, ya? Aldous sih yang harusnya dapat. Kayak jadi eksekutor yang bener-bener nyeremin banget. Iya, Aldous yang bakal mengerikan. Jisensin di tangan Albert kali ini bersama dengan Esmeralda. Menurut aku ini Blacklist sudah dapetin 3 hero comfort mereka sih. Apalagi Haji dengan Chow-nya, Edward untuk Pakito, Wise, Rafaela untuk si Oh My Venus. Dan meski banningnya Jawhead masih dibuang dari Blacklist sendiri. Dan RRQ Hoshi, siapa yang mau mereka buang? Ini Pakito terlalu fleksibel sih menurut aku. Jungler bisa, untuk side lane juga bisa. Kayaknya menurut aku tetap masih ke arah Edward ya, side lane ya. Dan untungnya dari seorang YSS nih yang mau mencernya, dia itu memiliki imun ketika ada Chow ini masih bisa lah ditangani, masih bisa diatasi. Dan bahkan di late game nanti untuk one by one situation dengan seorang Pakito dia masih kuat. Dan nanti kali ini lihat, dia mengamankan seorang Bane untuk menetralisir team fight yang dilakukan. Dan kalau menurut aku pribadi, di pick keempat dari RRQ, mereka harus mengamankan Alice. Mereka wajib banget ngamanin Alice daripada dilepas lagi ke Ohap ya. Masalahnya adalah dengan adanya Thresless memang bisa mengimmune segala macam, tapi satu hal, kalau Thresless cooldown itu bakal menjadi bencana dan bakal ada Winter yang udah pasti ada di tangan dari seorang Ohap. Yang dimana dari seorang Albert ini bakal sulit. Oke, kita anggap Albert 1 lawan 2, entah itu Oh My Venus atau Chow atau Rafaela dia masih kuat. Atau lawan Edward sekalipun dia masih kuat, tapi kalau misalnya udah ditabrak sama Alice, itu yang berat banget. Itu yang jadi bahaya. Dan ternyata berat. Respect untuk Wise kali ini. Masih ada Alice harusnya sebelah. Alice lagi kan yang akan diamankan oleh Ohap untuk insurance juga di area late game-nya. Wah, ini enak sih Alice. Kalau gue sih suka banget. Ini sih sisinya banyak banget sih dari Blacklist. Soalnya ini kalau IEP sekalipun bisa di-dive ke arah belakang. Iya. Itu problemnya. Iya, makanya. Dan satu hal lagi, kalau misalnya dari tim Blacklist Internasional ini masih coba untuk berpikir kayaknya ya. Mereka bisa ambil Yuzong juga sih kalau mereka mau. Yuzong untuk dari Blacklist. Alice. Kalau aku tetap Alice. Kenapa aku bilang tetap Alice? Masalahnya ini YP karena backline. Esmeralda, ya kan. Abis itu YSS. Ada 2 hero melee ya, walaupun dari YSS bisa range juga. Tapi dia bakal bisa range melee. Buat pasif ya? Ya, dan aku bisa bilang, dari tim Blacklist Internasional ini di late game dia bakal sakit banget. Walaupun Alice bisa dipotong-potong sama Albert. Cuma kalau Alice ini ternyata hanyalah sebuah trigger untuk memaksa seorang Albert ini menggunakan Thresless-nya, itu kasusnya beda. Iya, sengaja bakal dipaksa biar dipakai dulu ya Thresless-nya ya. RRQ Hoshi, mereka langsung mengamankan Bruno untuk Skylar. Dan 1 hero untuk mid lane lagi kali ini. Itu pasti dia lepas Alice bakal di counter sama Bruno. Dan kali ini last pick dari Blacklist International untuk sebagai junglernya. Aku masih prasnaman akan ke arah mana? Oh, Karina. Wise choice untuk draft kali ini.
Dengan melihat ada Bruno dan juga orang YSS, immune yang dilakukan oleh seorang Karina ini benar-benar sangatlah efektif untuk seorang Karina. Dan bahkan Karina sangat senang sekali bertemu dengan Speechless, dan ini bakal menjadi fight yang berat. Lihat, bahkan Oheb mengambil kesempatan kecil itu mendapatkan satu buah Outer Gold Shield Turret. Wah, ini distraction dari Blacklist yang menurut Haji aku sih bener-bener gila banget. Hajinya bener-bener dia flicker langsung Duel Dragon ke arah Albert, karena tahu dari Albert masih punya satu retribution tentunya yang bisa dipakai untuk mendapatkan turtle-nya, dan itu buying time yang cukup banyak banget sehingga Wise-nya bisa mengamankan turtle-nya. Sementara di area bawah, Edward pun mendapatkan banyak banget ini dari gold turret-nya setelah dia menumbangkan Skylar, RRQ Hoshi. Mereka berhasil numbangin satu pemain, yaitu tadi ada Oh My Venus, namun ternyata dari Wise-nya tidak tumbang kali ini dan masih bisa ditahan dari Blacklist International. Satu sih yang bagus banget itu dari Hajinya. Dia nggak peduli dia buang soft skill berapa, keuntungan didapatkan ada untuk jungle-nya. Dan lihat bahkan dengan seorang Wise yang masih butuh purple buff di menit keempat udah dikasih ke arah Oheb. Udah dikasih ke arah Oheb, udah difokuskan terhadap Oheb dengan level 7. Tapi lihat Edward jalan bottom lane, looking for struggle, tapi Oh My Venus is coming. Oh My Venus bersama dengan seorang Wise. Ini nggak bisa dibicara untuk seorang Skylar kalau dia tidak bisa mundur dan tidak tercover memuncak. Yap, dan Albert kali ini bakal menjadi korban kah? Enggak, masih menjadi target tentunya, tapi ternyata ada bagian dari seorang Haji kali ini mengalahkan serangan Seven. Ohebnya bakal coba untuk menahan di area mid karena ini dia akan dilakukan Oheb. Dia benar-benar menahan Albert supaya dia nggak bisa mengcover seorang R7 tadinya. Oke, flicker dilakukan, tapi lihat dari belakang sana Skylar masih bertahan hidup, masih punya flicker juga. Skylar struggle untuk kali ini. Edward benar-benar difokuskan untuk melawan seorang Skylar. Lihat dia bisa diberikan, bahkan itu udah di cover dengan seorang Finn. Bayangkan kalau Skylar seorang diri memuncak, itu masih bakal sulit banget. Sedangkan di tengah sana Haji standby position, dia punya Wave Dragon, tapi dia gak mau terlalu terburu-buru. Dia gak punya flicker, dia gak bisa mencuri ke arah belakang. Blacklist International kali ini hanya memiliki keunggulan 1k gold saja. Iya, sementara turtle yang kedua kali ini juga udah mulai respawn. Finn udah berada di area river kali ini, mencoba untuk menzoning, mencoba untuk mereset turtle-nya, namun Wise dengan cukup cepat tentunya setelah mendapatkan orange buff, dia langsung melakukan inisiasi juga. Haji udah siap, tapi ada mutant shocker yang bakal coba di pop up begitu saja. Finn dari paling depan mencoba untuk membuka dengan turtle poison, turtle yang masih bisa diamankan oleh Blacklist. Dan bahkan lihat dari beberapa pemain Arkeosi, mereka mencoba untuk paksa tim fight kali ini. Ada satu Falling Starmon dari R7, Oh My Venus-nya tumbang, namun Wise kali ini bakal coba dikejar. Haji udah nggak punya satu, oh dia masih punya satu Wave Dragon, namun ternyata bukan seorang R7 yang dikejar, tapi bahkan Edward kali ini bakal coba untuk mengharus, dan Albertnya masih bisa terus mundur dan bahkan tarik ulurnya dengan seorang Edward digagalkan begitu saja karena Edwardnya ditumbangkan. Gila Haji ini ya, targetingnya bagus banget, dia benar-benar ngarep seorang Albert, tapi untungnya covernya cepat dan tidak ada follow up damage dari tim Blacklist International. Dalam item melakukan claim ini dengan cukup cepat para pemain dari tim Blacklist International, mereka masih bisa membuat seorang Oheb mendapatkan purple buff-nya. Targeting lagi-lagi dan dengan targeting yang luar biasa bagus, yang udah aku bilang Albert untungnya punya Threshold. Iya. Itu beda banget kalau mungkin Albert nggak pakai hero semacam Usician atau hero yang tidak bisa mengimmune. Ranger gitu ya. Ya nggak bisa immune lah kita anggap. Karena dia bakal jadi targeting banget. Lihat Haji di posisi seperti itu aja dia masih bisa targeting terhadap seorang Albert yang di mana dia kira Edward ini berhasil mengeksekusi seorang Albert, tapi untungnya follow up dari tim RRQ cepat dan dengan sangat sigap untuk mengatasi pergerakan dari seorang Edward. Iya, kelihatan banget targeting dari Blacklist yang terutama adalah menumbangkan Albert terlebih dahulu. Oracle di tangan R7 kali ini, sementara dari segi network ini masih cukup berimbang dari kedua tim. Namun R7 masih coba 1v1 kali ini dengan Oh My Venus, bakal coba dikejar begitu saja. Falling Starmon sudah digunakan Oheb, mau nggak mau dia harus flicker mundur, masih ada Flame Blood juga. Ohebnya masih bisa bertahan, sementara Haji coba untuk mengganggu Finn di area midnya kali ini. Wave Dragon, Skylar mencoba untuk mengcover, namun Finn-nya terkena damage cukup banyak dan bahkan Wise-nya masih bisa menumbangkan seorang Finn kali ini. Masih mau lebih, Falling Starmon mencoba dipaksakan dan sampai ke belakang dapat satu poin dari seorang Psycho, tapi R7 kali tidak tinggal diam. Edward is coming dari sisi top lane sana. Edward masih menunggu di arah rumput untuk memberikan satu buah sergapan, tapi ternyata tidak dari tim Arkeosi. Seperti mereka akan coba untuk mendapatkan satu buah turtle terlebih dahulu setelah melakukan buff purple untuk seorang Albert. Skylar bahkan yang sudah membuka, Wise berada di garis depan sana. Edward tidak mau tinggal diam, dia tidak akan memberikan seorang Skylar space begitu saja. Falling Starmon ke belakang lagi dan lagi R7 Manggala kali mengusir mundur para pemain dari tim Blacklist International. Turtle tadi buka, Albert musik langsung telah dikeluarkan, mencoba fokus dan harusnya kali ini diamankan oleh tim Arkeosi. Iya, sudah bisa dikontes tentunya dari Blacklist International kali ini. R7 dengan Falling Starmon-nya berkali-kali menzoning beberapa pemain dari Blacklist International. Dan di menit yang ke-9 kali ini masih mau lebih dari Arkeosi, mencoba untuk nge-push ke area atas, namun ternyata rotasi justru yang dilakukan oleh Finn. Menabrak arah seorang Haji kali ini, masih punya Jet Kondo, masih bisa balik dari seorang Hajinya. Gak mau terlalu memaksakan di area mid. RRQ Hoshi, mereka mau coba untuk dapetin satu buah turret objektif di area tengah. Sementara Edward sudah mulai bersiap. Ini harus berhati-hati. Haji di Wave Dragon ke arah seorang Psycho, namun lihat backup dari seorang Arkeosi, dari Arkeosi begitu cepat. Oh My Venus bakal coba dipukul mundur. Roxy Indonesia menabrak seorang Edward. Wise-nya terkena damage cukup banyak dan double kill berhasil diamankan oleh seorang Psycho. Physical. Lihat double kill dalam mid lane.
sangat benar-benar mahal dan membuat mereka bisa mendapatkan satu batu red di arah tengah. Jika Viva RRQ sudah berkumandang kali ini, para pemain dari tim Blacklist International mereka tidak bisa masuk dan bahkan World Manipulation. Alisnya masuk ke dunia termanipulasi, hilang begitu saja di tengah jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Psycho memilih untuk mundur, harus recover. Ingat Psycho seorang diri, jangan sampai Psycho terpick off karena dia adalah komponen paling penting untuk kali ini untuk bisa mengendalikan tim fight. Kalau tidak ada World Manipulation, mungkin tim Blacklist International itu bakal berbeda. Dia bakal bisa masuk sembarangan saja Momo-chan, dan di menit ke-10 kali ini Albert sudah memilih menuju ke arah satu Blade of Despair. PA di depan sana, ada Skylar, para pembalap bakal coba dirusuin kembali, dibalikan keadaannya. S7 berada di depan sana, Panggala gak mau, tinggal diam. White bakal dapat satu motor, tapi tidak balik tamunya, dapetin White hilang. Skylar masih mau lebih dari sisi samping, menendang dengan tembok kali ini 1-1. Skylar lihat salto demi salto digebok, tapi sayang sekali masih terhalang tembok di depan sana. Dan bahkan tidak terlalu overcome juga dari RRQ Hoshi. Mereka langsung mengarah ke arah Lord mereka yang pertama. Mereka mau menyamakan kedudukan tentunya. Di game yang kedua RRQ Hoshi kali ini sudah mulai menyala apinya, sudah mulai membara. Dan ini akan menjadi Lord yang tidak akan bisa dikontes oleh tim Blacklist. Musik! Tapi udah selesai duluan ya sebelum musik dari Lordnya. Para main dari tim Blacklist International coba untuk mendapatkan satu buah purple buff yang nanti akan diprioritaskan untuk seorang Alice harusnya. R7 ini sebenarnya R7 sangat-sangat penting sekali. Decision making yang dilakukan R7 yang bisa membuat RRQ Hoshi kali ini bisa mendapatkan team fight yang cukup baik. Dan bahkan Wise dia masih mau lebih, dia masih mau dapetin Little Wonder-nya dipakai retrinya. Wow, dan kali ini Psycho Finn mencoba untuk menjaga di area mid, udah mengetahui pergerakan dari seorang Haji yang kelihatan tentunya di area buff dari tim Blacklist sendiri. Lordnya udah mulai mengarah ke arah atas, lihat zoning yang dilakukan oleh R7 falling Sarmon ke arah dua member sekaligus di area belakang. Kali ini bakal coba diserap shieldnya, dan bahkan ada Jet Kundo dari seorang Haji. Nggak cukup namun untuk menghentikan gebrakan dari RRQ Hoshi kali ini. Albert sendiri di area atas, namun ini bakal menjadi split push yang akan dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Di arah bottom lane, Super Minion masih bergerak. Para pemain tim RRQ Hoshi mereka bukan hanya nunggu Lordnya, tapi lihat mereka menunggu Super Minion yang bergerak secara bersamaan dan merelakan begitu saja untuk mundur untuk kali ini. Wow, cukup unik. Biasanya RRQ Hoshi suka melakukan satu buah invasi sampai dapetin satu buah inhibitor turret. Tapi kayaknya kali ini mereka tidak mau lebih. Mereka memilih dengan sabar dan Psycho di depan sana. Boleh start keluarga. Korban dibuka. Oh, Mama tersesakan. Wah, satu menjadi korban kedua. Asal boleh didapatkan para pemain tim RRQ Hoshi. Mereka mendapatkan keuntungan. 2 tersisa. 3. Ini bencana untuk Blacklist International. Albert fokus objektif menunjukkan satu buah turret. Langsung fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi. Lantaran Oheb depan sana, tapi Oheb gak menjawab. Pemain ini akan sedikit berbeda. Dan Ampar. Tuan muda Albert masuk ke dalam dengan konsentrasi melakukan dua lane. Iya, dan bakal coba ditahan begitu saja karena tidak ada Super Minion yang mulai masuk ke area midnya. Di area atasnya bakal coba di-press begitu saja oleh Venus. Kali ini sudah mulai muncul, dan bahkan Wise pun sudah mulai datang. Tapi Oheb bakal coba untuk nge-clear cepat mungkin dengan blood out-nya kali ini. Tapi lihat RRQ Hoshi mencoba untuk mendobrak Wise-nya. Bakal coba diharas begitu saja, dan bakal Skylar menumbang satu pemain begitu saja. Tumbang double kill, dan base-nya langsung dituju untuk RRQ Hoshi. 1-1. Indo Pride kembali menguat di game yang kedua. Rata. RRQ Hoshi berhasil mendapatkan, dan bahkan di studio kita langsung berdiri tepuk tangan Indo Pride semua ya guys ya. Wow, luar biasa. Reset, tapi buat kalian semua ingat reset. Kita masih ada game yang ketiga. Game penentuan. Bukan hanya untuk yang lain, tapi ini untuk Indo Pride semua.